Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'azim. Bapak Dr. Adiaksa Daud, keluarga besar Ahlul Bait yang dimuliakan Allah SWT, para ulama, tuan-tuan guru, bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Wajib kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Ketika Allah mau menjadikan Nabi Adam, Allah sudah putuskan bahwa Nabi Adam itu akan menjadi khalifah di bumi. Nabi Adam belum diciptakan. Kemudian Allah bicarakan ini kepada seluruh malaikat. Allah berfirman, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingat olehmu tatkala Allah berfirman pada seluruh malaikatnya bahwa sesungguhnya aku Allah akan menjadikan di bumi sana itu seorang khalifah. Qalu, malaikat-malaikat menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Akankah kau jadikan ya Allah di bumi itu satu orang makhluk yang jadi khalifahmu itu yang bikin rusak dunia, yufsidu fiha, bikin rusak dunia, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah, bunuh-bunuh sesama mereka. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih siang malam, setiap detik mengkuduskan nama di para malaikat. Dialog ini Allah tutup. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku Allah paling tahu apa yang kamu semua para malaikat enggak tahu. Singkat cerita, dijadikanlah manusia. Imam Suyuti dalam tafsir Durrul Mansur menjelaskan bahwa yang bikin bunuh-membunuh yang dilihat oleh malaikat itu adalah bangsa jin. Wahum banul jan, bangsa jin. Jin gunung kalau ketemu jin hutan berantem perang. Jin laut kalau jumpa jin darat perang. Bunuh-bunuhan itu aja kerjanya. Dunia ini waktu itu dikuasai oleh jin. Allah mau cabut gelar khalifah dari jin, mau serahkan pada makhluk baru yang namanya manusia. Kemudian dijadikanlah manusia itu, wa'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah jadikan manusia itu namanya Adam, dan Allah beri ilmu segala sesuatu. Ini apa namanya, ini apa namanya, ini apa namanya, ini apa namanya. Kalau dulu sulit memahamkan, masa satu detik langsung ngerti semua. Kalau sekarang gampang, udah ada komputer. Sekali upload, cutruk, seluruh data udah terkuasai. Di upload, manusia aja bisa upload data sekian gigabyte. Kenapa Allah tidak bisa masukkan data ke makhluk ciptaannya? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi, tsumma 'aradahum 'alal malaikah, ditanding sama malaikat. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Beritahu nama-nama ini apa semua. Hai malaikat, kalau betul kamu itu bahwa manusia enggak bagus. Qalu, malaikat jawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami enggak berilmu kecuali yang Kau ajarkan pada kami saja. Singkat cerita, Nabi Adam jadi khalifah, dibekali iman, ilmu, masya Allah. Karena kita lihat zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW hidup di tengah-tengah orang buta huruf. Jahiliyah lagi, nyembah patung, bunuh anak, mabuk itu jadi biasa, zina, ya, jual istri pun gampang zaman itu. Gua mau sama istri lu, oke bayar.
Pinjam ya 3 bulan, oke asal dibayar lah. Udah 3 bulan pulangin lagi ya, udah nggak apa-apa zaman itu, namanya jahiliyah. Nabi tinggal di tempat seperti itu. Dan buta huruf. 90 sekian persen masyarakat Mekah buta huruf. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ialah Allah yang telah memutuskan seorang nabi buta huruf di kalangan kaum buta huruf. Nabi itu membacakan ayat-ayat Tuhannya kepada mereka. Dengan dibacakan ayat Tuhan, hati rakyatnya yang jahiliyah itu wa yuzakkihim, jadi bersih. Jadi tugas pemimpin itu membacain ayat-ayat Tuhan supaya hati rakyatnya yang sontoloyo itu jadi bersih. Nah, kalau hatinya udah bersih, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, baru diajari ilmu kitab, wal hikmah diajari iman, hikmah, ilmu pengetahuan. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal sebelum itu masyarakat paling dajjal itu di Mekah itu. Karena masyarakat paling dajjal waktu itu di Indramayu, Nabi Muhammad turun di Indramayu. Tapi nggak ada manusia lebih dajjal daripada orang Mekah waktu itu. Disitulah Nabi Muhammad turun. Dalam rangka 13 tahun, nggak berhasil. Yang ikut hanya orang-orang lemah-lemah aja. Orang-orang miskin, anak-anak muda, ya, Sayyidina Utsman, Tolha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang muda-muda. Yang sebaya Nabi yang tua cuma satu, Abu Bakar Siddiq. Seumur Nabi 2 tahun aja tua Nabi. Namanya anak-anak muda, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasar, ya. Yang tua-tua abu-abu nggak mau, Abu Lahab nggak mau, Abu Jahal nggak mau, Abu Quhafah nggak mau. Yang abu-abu nggak mau lah pokoknya abu-abu. Yang abu-abu nggak mau. Kemudian Nabi Muhammad diberitakan pindah ke Madinah. Dai yang dikirim ke Madinah anak muda, Mus'ab bin Umair. Sebelum Nabi pindah ke Madinah, Mus'ab bin Umair pindah dulu, dakwah dulu, berhasil mengislamkan kepala-kepala suku. Ada 90 orang masuk Islam, Nabi pindah sana. 10 tahun di Madinah, seluruh jazirah Arab Islam. Apa rahasianya ini? Nah, begitu Nabi sampai Madinah, sukses mengislamkan Mekah, Madinah, Taif juga akhirnya masuk Islam, suku-suku sekitarnya itu semua masuk Islam. Sehingga ketika Nabi wafat, 124.000 sahabat laki-laki, perempuan, besar kecil yang sudah memeluk agama Islam. Mekah diambil tanpa perang. Nah, tentu udah diambil, gak ada bertumpah darah. Jadilah Islam berdiri. Nabi kader orang-orang dekat yang dulu mula-mula masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, orang ke-40 Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman menantu, selain sepupu juga. Kemudian Sayyidina Ali mantu, sepupu juga. Begitu Nabi wafat, 4 orang kader besar ini sudah siap untuk jadi pemimpin pengganti. Semua hebat itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali hebat. Yang 2 mertua, yang 2 menantu. Nah, orang bilang kakek itu kakek, nggak ada. Semua orang yakin aja kalau Abu Bakar ya pantas, kalau Umar ya pantas, kalau Sayyidina Utsman ya pantas, kalau Ali ya pantas saja. Kadernya Nabi, 2 mertua, 2 mantu. Begitu Nabi wafat, belum dikubur Nabi 2 hari. Wafat hari Senin, Rebo baru dikubur. Apa yang terjadi? Sahabat memilih pemimpin dulu. Yang akan Abu Bakar Siddiq jadi pemimpin. Aklamasi di Sakifah Bani Sa'idah. Dikubur Nabi sudah ada pemimpin. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Rasulullah. Dan Khalifah Rasulullah tidak menukar apa-apa dari Nabi. Pasukan sedang dikirim ke Mu'tah. Pimpinan pasukan ditunjuk seorang pemuda umur 17 tahun, cucu angkat Nabi, Usamah bin Zaid bin Harithah. Bapaknya terbunuh di Mu'tah. Sepupu Nabi Ja'far bin Abi Thalib, abangnya Sayyidina Ali, wafat juga di sana. Abdullah bin Rawahah, ahli syair, pemimpin orang Madinah juga wafat di Mu'tah. Kuburannya masih ada sampai sekarang. Nabi perintahkan perang, kita lawan lagi, kirim lagi pasukan. Panglimanya Usamah bin Zaid umur 17 tahun. Begitu Nabi wafat, sahabat musyawarah. Ya Abu Bakar Siddiq, ganti aja dah, jangan yang muda ini. Kan banyak yang lebih senior.
Ada Khalid bin Walid, ada Umar bin Khattab, ada yang jago-jagoannya semua. Ada Amr bin As, hebat-hebat. Karena Abu Bakar bilang enggak, yang sudah ditetapkan Nabi, saya tidak akan tukar sampai hari kiamat. Semua pasukan berangkat. Orang kafir kabur, nggak berani perang. Madinah kosong, nggak ada azan waktu itu, tidak ada laki-laki tinggal. Tetapi musuh-musuh lihat, orang Islam pasukannya sedikit banyak, yang tinggal pasti lebih banyak. Padahal nggak ada yang tinggal waktu itu. Habis musuh itu berhenti memusuhi kita. Persatuan umat penting. Satu hari saja hidup tanpa pemimpin itu lebih berbahaya daripada 100 tahun hidup dengan pemimpin yang zalim. Asal ada pemimpin. Nah, kita lihat pemimpinnya siapa? Abu Bakar Siddiq. Orang yang dipercayakan Nabi jadi pemimpin sholat waktu Nabi berhalangan. Kalau ngadap Allah aja dipercaya, gimana ngadap manusia? Tentu lebih dipercaya. Dipilih secara aklamasi. Sistemnya pilih langsung. Pilkada lah kalau sekarang itu. Tapi waktu Umar bin Khattab akan jadi khalifah, Abu Bakar sudah sakit, beliau pilih secara diktator pakai tanda kutip. Saya kalau mati Umar bin Khattab ganti saya. Titik, jangan tanya sama orang. Semua setuju aja. Kalau sekarang kan dibilang diktator itu. Khalifah mau mati gantinya ditunjuk sendiri, nggak musyawarah. Tapi itu jadi diangkatlah Khalifah Umar dengan cara diktator kata orang sekarang itu diangkat oleh Abu Bakar. Sukses. Romawi Parsi hancur di bawah kekuasaan Umar. Sejuta tentara Parsi, sejuta tentara Romawi. Habis semua, habis. Direbut itu. Kerajaan Iran itu Parsi itu habis, diambil semua. Semua pakai bahasa. Sedikit aja negara Iran sekarang yang nggak pakai bahasa. Ketika Umar bin Khattab hampir wafat, sudah putus-putus ususnya, ditikam oleh Abu Lu'lu'. Beliau keluarkan maklumat, kalau saya mati yang milih Dewan Syuro. Dewan Syuronya saya yang milih, dipilih langsung. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf. Yang milih itu Sayyidina Umar langsung. Ini MPR ini. Satu dari generasi muda, anak saya Abdullah bin Umar, boleh milih, tapi nggak boleh dipilih. Jadi fraksi TNI Polri. Boleh milih, tapi nggak boleh. Jadi terpilih Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman wafat, terpilih Sayyidina Ali pakai Syuro itu. Setelah itu Muawiyah mengangkat diri jadi khalifah. Kemudian raja turun. Tetap aja Islam berjaya sampai 1924. 700 tahun dunia dipegang orang Islam. Sekarang kita ditipu oleh media-media asing dan orang-orang anti-Islam dengan mengatakan Islam itu nggak penting, pemimpin nggak penting. Nggak usah, jangan cerita politik. Di masjid jangan khutbah politik. Dalam ceramah begini nggak boleh cerita politik. Akhirnya kita disuruh sholat aja, politik diambil orang. Gubernur negara Islam terbesar sedunia, Ahok. Sedihnya. Sedih. Gubernur negara Islam sedunia, ibu kotanya, Ahok. Diracun kita, tidak penting. Kenapa nggak penting? Yang penting jangan korupsi. Pemimpin Islam kalau korupsi itu apa? Seolah-olah orang Islam koruptor semua. Mana pilih? Pemimpin Islam korupsi atau pemimpin kafir tidak korupsi? Kok ngasih pilihan 2? 4 dong. Pemimpin Islam korupsi, pemimpin kafir korupsi. Pemimpin kafir tidak korupsi, pemimpin Islam tidak korupsi. Pilih mana? Ya tentu kita pilih yang keempat, pemimpin Islam yang tidak korupsi. Lu suruh pilih 2. Kamu pilih perempuan baik-baik atau pelacur? Iya, pilih perempuan baik-baik, tapi hidungnya pesek. Pesek pun asal baik-baik. Masa dikasih pilihan 2, kan curang. Pak, Ibu, Saudara, korupsi itu kesalahan pribadi, personal crime. Itu dosa pribadi, nggak ada urusan dengan jamaah. Kalau kita angkat imam sholat maghrib tadi, saya diangkat dari sholat maghrib, udah diangkat oleh bapak-bapak. Terus saya waktu sholat kentut, bus. Harusnya kan saya batal, tapi saya diam aja, nggak ngaku. Terus saya sholat. Yang ngangkat nggak berdosa, Pak.
Bahwa bapak yang ngangkat saya jadi imam nggak berdosa. Yang berdosa siapa? Saya yang kentut nggak ngaku. Saya tanggung jawab sama Allah. Seluruh pahala bapak ibu di akhirat dibayar penuh, diambil dari pahala saya. Nggak rugi. Kenapa? Karena pemimpin, kalau orang Islam kita angkat, dia tanggung jawab sama Tuhannya. Kita udah lepas, ini amanah. Nah, tanggung jawab dia sama Tuhan. Tapi kalau kita angkat pemimpin bukan Islam, woi, Gultom, sini kau dulu. Kenapa? Kami mau sholat maghrib. Aku makan babi aku. Bukan orang Islam aku. Sekali-sekali bolehnya itu. Biarpun nggak kentut dia, satu tempat ini berdosa semua. Kenapa mengangkat si Gultom jadi imam? Sedangkan dia nggak Islam. Betul? Jadi ini kita nggak sadar hari ini. Yang penting pemimpin tidak Islam pun nggak apa-apa asal nggak korupsi. Dari mana kita tahu dia nggak korupsi? Daripada pemimpin Islam korupsi, dari mana dia tahu pemimpin Islam pasti korupsi? Ini penipuan aja. Karena koran TV dia punya semua, kita kecuci otaknya. Kalau dia tidak Islam, Pak, bahayanya jauh lebih besar. Sebab dia melakukan perbuatan yang menurut dia betul, padahal menurut agama kita salah. Yang mana dosanya ngancurin 90% rakyat kita yang Islam. Contoh, dibikin panggung joget, 15 panggung joget sepanjang Jalan Tamrin sampai Sudirman. Penjajah Belanda aja nggak pernah bikin panggung joget sampai 15. Nggak pernah. Nggak pernah. Sutioso satu cuma di Monas. Itu pun yang nyanyi Bang Haji. Bukannya gunung, ada pada kau meminta, masih enak. Waktu Foke jadi gubernur sama, panggung joget cuma satu. Di mana? Di Monas. Yang nyanyi Bang Haji. Begitu tukar 15 panggung joget, ditutup jalan. Saya mau masuk ke kantor saya, di Menteng kantor saya. Disertop sama polisi. Ada apa Pak? Bapak mau kemana? Ya mau ke kantor saya di situ. Oh nggak bisa Pak, malam ini untuk joget Pak. Iya. Kantor saya nggak boleh dimasuki gara-gara ada joget. Nggak bisa Pak, kalau Bapak mau masuk jalan kaki. Enak aja. Dimainkanlah joget, 15 panggung joget gratis. Penyanyinya jogetnya lebih hot dari ulat bulu di sidang bensin. Yang hadir 3 juta orang Jakarta. Jamin 3 juta itu 90% orang Islam. Betul gak? Lebih bahaya itu daripada korupsi. Korupsi ya salah pemimpin itu sendiri aja. Tangkap KPK, sita hartanya selesai. Kalau 3 juta orang joget gimana? Dibawa anak umur 5 tahun ditaruh sini. Sama bapaknya, tengok nak, lihat nak, lihat nak, lihat nak, lihat nak. Rusak otak anaknya sampai mati. Ingat anaknya dulu gua diletakin bapak gua sini lihat penyanyinya, aku tak biasa. Bila tak memeluk dirimu, aku tak biasa bila ku tidur tanpa belalaimu. Anak kita ingat sampai mati. Itu baru satu aja itu. Tiap tahun ada aja pesta ini, pesta rakyat, pesta ini, pesta rakyat. Baru satu. Belum lagi tindakannya yang menghina agama. KTP mau dibuang, kolom agamanya kita ributin, kolomnya tetap ada, tapi formulir pendaftarannya nggak ada. Bagaimana mau dimasukkan ke KTP kalau formulirnya nggak ada, agamanya kosong? Belum lagi mau bikin pelacuran, tempat pelacuran yang bersih. Mana ada tempat pelacuran bersih? Aduh, nah ini karena nggak Islam. Tempat pelacuran yang bersih dan mewah di kota, apartemen, pelacur-pelacurnya akan diberi sertifikat. Saya waktu diwawancarai sedang di Kanada. Apa? Ini gubernur kita mau kasih sertifikat untuk perempuan-perempuan PSK. Apa itu PSK? Persatuan Sakti Kiloan? Bukan Pak, pekerja seks komersial. Oh pelacur. Iya. Oh saya bingung, saya bilang kalau sertifikat rumah itu ada judulnya, sertifikat hak milik.
Kalau kebun HGU, sertifikat hak guna usaha, ada judulnya. Nah ini sertifikat perempuan pelacur judulnya apa? Hak pakai yang ramai-ramai. Kenapa ada pemikiran begitu? Karena dia tidak Islam. Saya akan buat tempat judi, kalau itu sudah jelas tidak isu. Datang utusannya ke MUI, saya wakil sekjen MUI. Datang utusannya ke MUI minta izin kepada sekjen, karena sekjen sakit tentu wakil sekjen kan. Sama ketua umumnya pun meninggal wafat. Wakil ketua umum Ki Haji Ma'ruf Amin. Ini Pak, kita diutus mau apa? Kita mau minta izin dari MUI untuk membuat tempat judi khusus, tempat judi di Pulau Seribu, supaya untuk pemasukan uang Pemda. Saya tunggu Kiai Ma'ruf ini apa jawabnya. Kalau saya orang Medan, kalau jawabnya langsung gitu kan. Ini Kiai Ma'ruf ini orang Jawa. Apa katanya? Itu usul gila. Yang mengusulkan lebih gila. Asik juga jadi orang Jawa. Kalau saya orang Medan, apa? Gila kamu. Begitu kan beda harusnya. Memang slow gitu ya, tapi kayak Arjuna marah, dicabutnya kerisnya. Kok nyabut keris mas? Kuya retak paten. Kenapa dia minta untuk tempat judi? Kenapa mau buat tempat curang? Minuman keras, uang kita, uang kita, uang APBD itu kan uang kita itu. Hah? Uang kita apa bukan? Uang kita itu dipakai untuk saham pabrik minuman keras. Minuman keras nggak berdosa, nggak haram. Nah iya yang haram kan orang Islam minum minuman keras. Kalau selain Islam, bagi mereka sunat muakkad itu. Nah yang salah siapa? Bukan salah dia, yang salah kita yang milih dia. Harus ganti ya? Harus ganti. Gantinya harus dari ruangan ini. Sedih kita kan? Kalau saya nggak heran Pak. Kalau orang Cina, ini bukan cerita Sarah, karena saya orang Cina, ibu saya kan Cina asli. Kong saya dua-duanya Cina, sama nenek saya. Asli, lihatlah mata saya, bukan mata Cina. Biar gue melompat tetap sipit juga. Kami orang Cina, minuman keras itu tidak berdosa, Pak. Kalau orang Cina, minuman keras itu berpahala. Ada dewanya yang ngasih pahala, namanya Ciu Xian, dewa mabok. Main judi orang Cina nggak berdosa, Pak. Kalau orang Cina mati, pakai jubah, kalau yang lama-lama ya, kalau sekarang udah pakai jas. Itu di kantong jubahnya itu dimasukkan duit asli Pak, sama kertu. Hanya dipengang. Ini untuk modal main judi sama dewa di langit. Sama dia kan berdosa. Betina juga berdosa karena nikah nggak ada orang Cina. Orang Cina mana ada nikah. Makanya di Medan tuh kalau ada Cina kawin, itu namanya Cina kawin. Keliling tamasya. Dia kalau mau kawin cuma tanya, "Meme, ayah, lu mau sama gue? Mau? Gue mau sama lu. Gue mau kawin lah. Bakar isi. Hanya langit gue udah jadi suami istri." Mana ada nikah sama dia? Dia mau keliling kota, cerainya pun dia cerainya mau kalau mau cerai tinggal tulis di koran. Mulai hari ini, Ling Taipei nggak ada hubungan dengan Cheng Mei Mei. Jadi dia nggak salah Pak, yang salah kita. Kok diangkat dia? Ini jadi pelajaran pahit Pak. Jangan letakkan orang nomor 2 pun orang tidak Islam. Sumatera Utara ada kena kejadian. Ponakan saya Tengku Rizal Nurdin jatuh naik kapal terbang. Wakilnya jadi gubernur 6 bulan Pak. Dibikin pertandingan lagu kor gereja se-Indonesia. Tidurnya mau diinapkan di asrama haji. Turun saya dari Jakarta Pak. Sempat kau bikin ya. Kita demo, jangan coba-coba. Dia bilang kenapa? Kan itu toleransi. Itu toleransi itu wakaf orang Islam. Nggak boleh di situ dinyanyikan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Nggak boleh.
Apa mereka itu sama kita bukan saudara-saudara, tapi lakum dinukum. Banyak yang dibikin dong di tempat mereka, di tempat kita. Mana boleh itu? Akhirnya batal. Sekarang sudah ada 3 gubernur di Indonesia yang bukan orang Islam, di tempat mayoritas Islam. Di Jakarta 1, di Kalimantan 2. Dan tidak ada satupun di negeri yang orang Islam sedikit bisa jadi camat atau bisa jadi bupati, apalagi jadi gubernur. Tidak ada ceritanya. Oleh karena itu jangan dibilang memilih pemimpin tidak penting. Sayyidina Abu Bakar itu diangkat jadi pemimpin sebelum Rasulullah dikuburkan. Saking pentingnya imam itu. Baik, saya pikir tidak banyak-banyak. Kalau tahun depan kita kecolongan lagi, sial besarlah negeri. Aceh datang tsunami 15 menit aja. Tahu tsunami? Saudaranya Sunomo. Dia datang ke Aceh, penduduk Aceh 3 juta. Tsunami datang 15 menit saja, 1/10, 300.000 orang Aceh mati. Jakarta penduduknya 10 juta. Kalau tsunami datang ke Jakarta 15 menit saja, kurasa kalau 4 juta dapatlah sekali kali. Kita di pinggir laut, Pak, yang main-main. Kita di pinggir laut. Kalau Allah mau marah, dia habisi nanti kita. Oleh karena itu, jangan kau pilih pemimpin orang kafir. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itu milih pemimpin mereka sendiri, kita milih sendiri. Ba'dukum awliya'u ba'd. Mereka pasti memilih orang itu. Di semua pun nggak mau, dia pasti milih orang itu. Kitanya pun harusnya begitu. Mereka milih orang itu, kita milih orang kita. Kalau di NTT pemimpinnya bukan orang Islam, memang kita kalah. Walaupun kita bersatu semuanya, paling dapat wakil. Tapi kalau di tempat kita banyak, kita kalah. Apa sebabnya? Oleh karena itu nanti kita harus bicara mulai sekarang. 2017 sudah main, Pak. Nggak terasa itu, Pak. 2017 itu kalau sekarang itu cuma 500 kali ngoyak kalender. Satu. Udah ketemu. Jangan lalai. Mereka sekarang sudah main. Semua sekarang mereka sudah main. Sudah bergerak. Duit sudah mereka kumpuli. Kelemahan kita 2. Yang pinter-pinter disuruh golput. Kalau pemimpin kau pilih jahat, nanti kau tanggung jawab. Enggak, kalau pemimpin kentut saya nggak tanggung jawab. Kita harus jawab begitu. Ini yang pinter-pinter nggak boleh milih. Golput aja, ngapain? Susah nanti, orang jahat-jahat, nggak ada yang beres. Yang bodoh-bodoh disuap, 100.000. Habis kita, Pak. Habis. Yang paling sial yang alim-alim malah nggak mau milih. Alasannya ini. Ini pemilihan ini, air ini najis, dan nggak usah. Ini cangkir kita punya, Pak. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini cangkir ini. Kalau isinya kencing, whisky, bir isinya, jangan cangkirnya dibuang, Pak. Ini cangkir tempat kita tinggal, Pak. Kita mau pindah mana lagi? Lahir di sini, mati di sini. Betul? Jangan cangkirnya dibuang, isinya dibuang. Birnya dibuang, kencingnya dibuang, whisky-nya dibuang, cuci bersih, ganti air Zam-Zam. Kalau air Zam-Zam dia kan boleh minum, kan? Boleh, kita pun boleh minum, tapi karena kita yang banyak, kita yang minum banyak, sisa-sisa kita baru dia minum. Nah, kalau whisky penuh sini, dia saja yang boleh minum, kita mana boleh minum. Paham itu? Tidak boleh kita lepaskan negeri ini, Pak. Tidak boleh, haram hukumnya kita lepaskan negeri ini untuk orang lain. Saya sedih sekali, berangkatkan haji bukan orang Islam. Selamat pagi, lu orang boleh pilih haji semua. Lu doa di Ka'bah sana ya, baik-baik lu pergi sana ya. Orang banyak. Nggak sedih bapak-bapak itu? Saya sedih saya kalau memberangkatkan saya haji bukan orang Islam. Selamat pagi. Silakan pergi kau di sana, berdoalah kau di sana sepuas-puas. Mana enak kita nggak ada assalamualaikum. Enak itu? Nggak enak. Maka dari itu kita mulai dari sekarang. Kalau saya lihat calon Pak Adiaksa. Kalau yang lain nanti diributin, itu Wahabi, nggak kunut subuh, udah ribut kita. Ini tadi mimpin zikir kok. La ilaha illallah katanya. Mana? Kalau orang Wahabi nggak mau zikir, berarti ini nggak Wahabi kan? Nggak Wahabi kan? Apa
Apalagi saya tadi doanya pakai bismillah, doa habis sholat, ngikut ngaminin kok. Ini isu paling besar nanti dibilang Wahabi nih. Kemarin Hidayat Nur Wahid, Wahabi jangan dipilih, kan gitu. Oke dibilang korupsi, habis kita kalah, Ahok. Paham? Jangan serahkan negara ini, apalagi Jakarta ini kepada orang lain. Nanti anak cucu kita rusak. Kalau kita minimal memenangkan pemilu 2017, semoga kiranya nanti Jakarta kembali hidup agama di sini. Pengajian hidup lagi. Baca Quran hidup lagi. Alangkah bangganya kita di sudut kota, gubernur kita PPC lagi mukul beduk, meresmikan masjid, ya kan? Ini butik pita tempat pelacuran, sedih nggak? Sudah, sampai situ aja. Terima kasih. Nanti kita bertemu lagi, berjuang sama-sama ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.